Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, dengan izin Allah SWT, subuh ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT, sehingga nikmat yang sentiasa kita terima bertambah dan diberikan berkah. Hal itu mari kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang juga kita berusaha untuk sedikit demi sedikit memahami dan mengulangi ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Masih dalam bab hijratil muslim. Sekarang belum selesai hadisnya kita ini ya, yaitu bab tentang larangan meninggalkan saudara muslim. Sampai hadis yang nomor 401 ya. 401. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana 402. Qala haddatsana Abu Ma'mar, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abu Ma'mar al-Jawfi, Abdullah Muhammad Jawfi. Qala haddatsana Abdul Waris, telah menyampaikan pula kepada kami Abdul Waris, itu Abdul Waris ibn Zakwan al-Ambari, an Yazid, dari Yazid, yaitu Yazid ibn Zura'. Qalat Mu'adzah, berkata Mu'adzah al-Adawiyah, sami'tu Hisham bin Amir al-Ansari, saya mendengar Hisham ibn Amir al-Ansari, ibn Ammi Anas ibn Malik, anak paman Anas ibn Malik. Wa kana qutila abuhu yawma Uhud, ayahnya terbunuh pada perang Uhud. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yahillu li muslimin ay yusarima musliman fawqa thalas,
tidak halal bagi seorang muslim ayu sarima wasaramatu yani al-shiddah wal yani wa al-jafa, yaitu sarama itu adalah bersikap keras. Dikatakan fulan mu'allimun sarim, si fulan adalah guru yang sarim, yaitu yang keras, menakutkan. Artinya di sini sama dengan mana hajru al-muslim, tidak boleh seseorang mengerasi seorang muslim yang lain, artinya tidak menyapanya, tidak berbaikan dengannya fauqa thalas, lebih dari 3 hari, sesuai dengan judul bab. Fa innahuma nakibani anil haqq ma dama ala siramihima, sebab keduanya selama masih tetap berkeras, tidak saling menyapa, maka mereka nakibani anil haqq, yaitu melenceng dari jalan kebenaran. Melenceng dari jalan kebenaran, karena jalan kebenaran adalah muslim dengan muslim yang lain adalah sama-sama bersaudara. Tapi ini tidak menunjukkan tanda bersaudara, justru saling mengerasi, saling meninggalkan, saling hajar atau saling memboikot. Kalau saling boikot pasti tidak ada lunaknya, namanya boikot aja, pasti saling mengerasi. Maka orang yang selama mereka berdua masih seperti itu, maka mereka menyimpang dari jalan yang hak, dari kebenaran. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan anhu sabquhu bil fai'. Sesungguhnya yang pertama dari keduanya fai'an, kembali, fa'a yafi'u fai'an, fa in fa'at fa aslihu bainahuma, dalam ayat wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in fa'at afwan fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi kalimat fa'at, fa in fa'at fa aslihu, bila ada dua golongan kaum muslimin, orang beriman, berselisih, maka damaikan antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi, bila salah satu dari keduanya menzalimi yang lain, maka perangilah yang menzalimi itu hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada perintah Allah. Jadi kalimat fa'a artinya kembali. Wa inna awwalahuma fai'an, siapa di antara keduanya yang lebih dulu kembali, siapa di antara keduanya yang lebih dulu kembali memperbaiki hubungan, yakunu kafaratan anhu sabquhu bil fai', dia lebih dulu itu kembali kepada hubungan yang baik dan normal, kembali menormalisasi hubungan, maka itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosanya, Wa in mata ala siramihima lam yadkhulal jannata jami'an abada, bila keduanya meninggal dalam keadaan ala siramihima, dalam keadaan tetap berkeras, tidak berdamai dan tidak berbaikan, lam yadkhulal jannata jami'an abada, keduanya tak akan masuk surga selamanya. Subhanallah, tidak masuk surga selamanya.
Gimana sih? Keras tidak ancamannya? Berarti tidak berdamai dengan muslim, saudara muslim, itu dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Ya, dan rugi besar. Rugi besar dan dosa besar. Subhanallah, apa untungnya antum tidak berdamai itu? Hah? Ada untungnya enggak? Kalau antum tidak berdamai, nengok aja antum udah musam apa hati itu sudah musang-musang hati enggak? Sudah tidak tenang. Nengok aja. Jangan nengok, dengar namanya saja sudah masih banyak ruginya. Lebih baik tidak, lebih baik tidak bertahan untuk tidak ini. Nah, hadis ini kaum muslimin, ini semakna dengan hadis-hadis lain yang menyuruh kita untuk menjaga persaudaraan sesama muslim. Sebab sifat muslim itu kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara. Berarti kalau dia tidak bersaudara berarti kan itu kan berarti tidak beriman atau kurang imannya. Maka berhak diancam dengan tidak masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya iman itu adalah menyatukan. Kan dalam hadis sebelumnya juga disebut, lan innakum la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tak beriman sampai saling mencintai. Kalau orang sudah saling memboikot, mungkin saling mencintai. Nah, berarti hilang imannya. Berarti kalau tak bercintai, tak beriman. Tak beriman, tak masuk surga. Subhanallah. Afala adullukum ala amalin iza fa'altumuhu tahabbabtum. Mau tak saya tunjukkan amalan bila kalian kerjakan, kalian masuk surga. Apa itu? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, orang yang sedang baikot membaikot, saling mengucapkan salam atau tidak? Kalau tidak mengucapkan salam, berdamai atau tidak, mencintai atau tidak? Tidak. Kalau tidak mencintai, beriman atau tidak? Tidak. Kalau tidak beriman, tidak masuk surga. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim menjadi pilar utama dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan bernegara. Makanya itu pidato pertama Nabi sampai di Madinah. Nah, kenapa istilahnya pidato kenegaraan tuh ya? Baru sampai di Madinah, Nabi pidato di hadapan para sahabat Al-Muhajirin wal Ansar. Kalau itu pidato pertamanya, penting tidak sih? Nah, meletakkan pilar utama bagi berdirinya nanti sebuah masyarakat madani menjadi negeri atau negara yang berdiri di atas asas-asas yang kokoh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menebar keadilan kemanapun sampainya, bukan hanya kepada sesama muslim tapi seluruh makhluk Allah, menjadi rahmatan lil alamin. Apa pidato Nabi SAW? Ayyuhan nas, setelah dia hamidallah wa asna alaihi wa salla ala nabiyina ala nafsi, thumma ba'da dhalika ayyuhan nas absus salam, tebarkan salam, wasilul arham, sambung silatur rahim, wa at'imut ta'am,
berbagi makanan lah. Artinya beri makanan kepada yang membutuhkan. Habis itu, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat, bahagia. Subhanallah. Masih berkaitan dengan ini. Kalau saling memboikot, saling keras, tidak mau melunak dengan saudara, mungkin menebarkan salam? Tak mungkin. Kalau salam tidak ditebarkan, tidak diberikan, kan terhalang masuk surga bisalam. Makanya ahli surga itu sifatnya ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka bersaudara, duduk di atas dipan-dipan, berhadap-hadapan. Mau tidak? Mau kan? Oleh sebab itu maka hilangkan segala bentuk yang membuat antara muslim dengan muslim lain saling keras dan tidak saling berhubungan baik. Ma'asyal kiram rahmatullah. Nah, apakah dipahami dari hadis ini bahwasanya orang yang menghajar atau memboikot saudaranya selama beriman lalu keluar dari Islam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama dalam bab al-targhib dan at-tarhib mereka mengatakan ahaditsut tarhib atau ayat wal ahaditsut tarhib la tufassar, tidak ditafsirkan. Karena memang yang namanya ancaman itu selalu keras. Sesuai dengan kerasnya pekerjaan yang atau pelanggaran yang dilakukan. Makanya orang yang membunuh, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan mukhalladan fiha. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, ancamannya masuk neraka jahannam, kekal selama-lamanya di situ. Lalu apakah membunuh itu membuat seorang keluar dari Islam? Apakah orang Islam yang membunuh orang Islam yang lain dikafirkan? Tidak. Lalu kenapa kekal di neraka? Makanya ulama ketika menafsirkan ini seperti disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir dan lainnya, bahwa ini ayat termasuk ayatu at-tarhib, ayat ancaman. Ayat ancaman. Maka la tufassar, tidak ditafsirkan. Artinya supaya lebih mengenai ancaman itu. Maknanya sebagai ulama mencoba memberikan makna, artinya orang yang membunuh orang mukmin, yang membunuh orang beriman, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab yang membunuh orang beriman itu biasanya orang kafir. Sah? Karena mukmin bersaudara. Nah, ketika dia melakukan, maka ancamannya sebenarnya berhak mendapatkan ancaman yang diberikan kepada orang kafir, yaitu kekal di neraka. Sebagian mengatakan tidak. Dia kekal di neraka dengan syarat dia menghalalkan membunuh orang beriman. Paham bedanya? Ada orang minum khamar dengan keyakinan khamar itu halal. Dan dia tahu haram. Tapi dia menghalalkannya. Apa hukumnya? Masya Allah, takfiri. Iya, orang yang meninggalkan salat tapi yakin salat masih wajib, keluar dari Islam? Nah, langsung tidak aja, khilaf. Khilaf dalam masalah ini. Nah, jumhur sebagian besar mengatakan keluar dari Islam, ya, halalkan atau tidak meninggalkan salat. Tapi kalau dia menghalalkan meninggalkan salat, tidak ada khilaf, keluar dari Islam. Makanya ketika ada siapa yang kemarin tuh yang salah seorang pentolan liberal Indonesia,
Kemarin dikerjain orang ketika demo, saya tetap sholat, tapi saya tidak percaya wajibnya sholat. Kita bilang, bang, tidak usah aja sholat. Tidak usah sholat sampai meyakini wajibnya sholat. Sebab orang munafik dulu, sholat juga. Mungkin lebih rajin dari abang sholatnya. Iya kan? Orang munafik dulu imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama pula, masya Allah. Sebelum Nabi khutbah, dia yang dulu beri pengantar khutbah. Jelas ya? Salat, salat. Puasa, puasa. Haji, haji. Bahkan pergi berjihad bersama Nabi alaihissalam. Ini pergi berdemo melarang orang umat Islam. Ya, pergi berdemo mengacaukan umat Islam. Aslinya melawan orang-orang yang mengusung Islam. Jadi kata-kata tidak usah abang salat, sia-sia. Ya tunjukkan saja abang tidak salat, selesai masalah. Kami tahu abang tidak salat. Nah, daripada mengatakan salat tapi tidak meyakini wajibnya salat, karena tidak meyakini wajib salat, seluruh ulama sepakat keluar dari Islam. Nah, kembali ke masalah kita. Orang yang menghalalkan membunuh orang Islam itu memang dikafirkan. Itu salah satu tafsir dari ayat tadi. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Sebagian mengatakan enggak. Ancaman sebenarnya dia dikekal neraka. Sebab apa? Pekerjaan mirip dengan pekerjaan orang kafir membunuh orang beriman. Tetapi Allah tidak memberikan itu karena imannya tadi. Karena imannya. Selama dia tidak menghalalkan membunuh orang mukmin. Nah, kaum digunakan juga dengan hadis ini. Orang yang memboikot saudaranya ya lebih dari 3 hari, maka dia berhak dapat ancaman ini, yaitu kekal di neraka. Kenapa ini disampaikan oleh Nabi alaihissalam? Supaya kita yang sedang tidak berbaikan dari sekarang berazam. Ini ancamannya luar biasa. Berarti dosanya besar. Maka saya tidak mau memboikot siapapun. Ya, memboikot siapapun. Terus orang yang tidak bertemu dengan kita apa terhitung memboikot? Tidak, ini tidak masuk. Atau ada orang yang selalu kalau bertemu merungsingkan pikiran kita, merusak hati kita, lalu kita jauh, ini tidak masuk. Paham saya? Kan tidak mesti kita bertemu dengan setiap orang setiap waktu, tidak. Ada orang kalau bertemu dengan kita selalu bikin masalahnya. Yang seperti ini kita jauhi aja. Cuman ketika bertemu kita berikan haknya. Kita salami. Kalau dia lapar kita kasih makan. Kalau dia perlu bantuan kita beri bantuan. Kalau dia meninggal kita jenguk. Kalau sakit kita datang. Kalau sempat dan kita doakan dan sebagainya. Sebagai muslim. Dan kita doakan. Ya, doakan sebagai halnya. Artinya tidak memboikot. Kan ada orang boikot. Tiap hari ketemu tapi salam tidak dijawab ini. Tapi ada yang jarang ketemu, tapi kalau ketemu diberikan haknya sebagai muslim. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini ancaman, mudah-mudahan dengan mendengarkan itu orang-orang beriman langsung ini. Sebab apa kaum muslimin dan muslimat? Rusaknya persatuan dan kesatuan ini adalah karena selalu banyak sebab yang membuat kita memboikot saudara kita. Kan kalau ini yang diterapkan ini kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat kita ini menjadikan boikot itu sebagai mainan utama kita. Dikit-dikit hajar, dikit-dikit hajar. Orang belum ngerti, orang ini kenapa baru ngaji 2 hari tidak salaman sama saya. Apa? Dia tidak tahu kenapa dia hajar. Tapi dia hajar. Ini penerapan yang tidak benar. Nabi alaihissalam dalam kehidupannya berdakwah berapa kali menghajar Ustaz? Kita tanya dokter Ustaz, tuan guru kita. Berapa kali Nabi menghajar selama 23 tahun berdakwah? Berapa kali? Hah? 3, 1. Ka'ab bin Malik. 2, istrinya ketika dituduh, ya kan? 3, Wahsy ketika membunuh Hamzah.
Ya tak? Selebihnya tidak ada. Iya. Kemudian apa namanya? Yang dihajarnya itu adalah orang-orang yang merasakan itu ada gunanya. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, As bin Zurarah, mereka bertobat pada Allah SWT. Ketika dihajar mereka kembali. Begitu kan? Kemudian juga ketika ya, istri Nabi SAW ketika beliau menghajar, mereka bertobat kepada Allah SWT. Ini enggak, orang ngaji aja belum tiba-tiba dia hajar. Akhirnya tambah menjadi musuh dakwah, jadi menjadi musuh dakwah. Yang salat di masjid Ruskinal, tidak ada yang golak siturnya, tidak ada yang golak. Awalnya golak tahu sebenarnya ada yang tidak golak. Gitu. Allah musta'an. Kalau udah ngaji mereka syekh katanya. Ya, tidak ada pandai senyum, salam tidak dijawab. Katanya. Kalau makan tidak ada bahasa wasirnya. Maka tidak ada. Jadi ini adalah penerapan yang keliru kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Hajar itu baru dilakukan bila jelas rajih manfaatnya. Jelas rajih manfaatnya. Kalau tidak ada hajar. Tapi apakah saya tidak duduk dengan seorang ini Ustaz mengaji, lalu saya tidak suka dengan cara dia mengaji misalnya ya dia lebih duluan tertidur daripada jemaah misalnya, itu tidak masuk hajar, karena seseorang tentu akan mengikuti yang dia bisa mengerti dan suka. Ma'asyal kiram dirahmati Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Masyaallah, hayakumullah. Taib. Wa in sallama alaihi fa aba ay yaqbala taslimahu wa salamahu. Yang disebut, yang diancam dengan tidak masuk surga selamanya tadi adalah bila dia saudara ucapkan salam aja tidak mau dijawab. Nah, taslimahu wa salamahu, tidak diterima taslimnya wa salamahu. Apa bedanya taslim dengan salam? Masa kita nanya kepada syekh, apa beda taslimahu wa salamahu? Sebenarnya maknanya sama, tapi di sini nampaknya dibedakan. Taslimahu wa salamahu, salam ucapan, taslimahu dia memperbaiki kembali hubungan ini. Radda alaihi al-malak. Kalau yang lain itu tidak mau menerima salam, siapa yang jawab? Malaikat. Jadi tidak sia-sia seseorang mengucapkan salam pada saudaranya yang memboikotnya. Dia ucapkan salam, dia yang terbaik kan, dalam hadis lain yang terbaik wa khairuhuma awwaluhuma yabda'u bis salam, yang terbaik. Nah, kalau diucapkan salam tidak dijawab oleh yang satunya, tidak jawab oleh yang satunya, naam, maka yang menjawab salamnya adalah malaikat. Mana lebih bagus malaikat jawab daripada subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Wa radda 'alal akhari syaitan. Sedangkan yang tidak menjawab itu yang menjawabnya adalah syaitan. Mantap syekhnya, mantap nih. Pokoknya jangan sampai berdamai dengan dia. Banyak lagi ceritanya, itu panjang. Akan dia sebutkan segala kebaikan tidak berbaikan dengan orang itu. Dan dia akan tunjukkan keburukan-keburukan bila berdamai dengan orang itu. Nah, mulai dia main nanti. Damai paling-paling nanti menyusahkan kamu lagi. Ya kan? Ya kan? Dia ada tujuannya itu nak menang di pemilu nih. Dan mulai berdamai karena dia sudah dekat kampanye 2000, suksesi 2024. Tidak usah diterima. Macam-macam lah. Jadi banyak bisikannya. Atau mungkin dia kadang keadaan susah sekarang nak cari pinjaman tuh, maka dekat-dekat dengan sebagainya. Itu setan begitulah cara menghiasi yang buruk itu jadi baik. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari untuk supaya kita berhati-hati untuk tidak meneruskan saling meninggalkan saudara, kecuali hanya 3 hari biasalah.
Karena memang orang kadang dimasukkan untuk terapi, kemudian juga untuk menenangkan diri, kadang melampiaskan amarah. Ini kemarah itu kan perlu juga kadang-kadang dilampiaskan, ya, untuk demi memperbaiki. Tapi ternyata kalau tidak bermanfaat, ya 3 hari dah cukuplah itu. Nah, apalagi kalau memboikot istri di rumah, ya lebih dari 3 hari. Nah, yang lebih dari tiga hari. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis terakhir dalam bab ini. Qala haddatsana Muhammad ibn Salam. Ya, Muhammad ibn Salam. Biasanya nama ini As-Salam, tapi di sini tidak. Muhammad ibn Salam Al-Bikandi. Al-Bikandi. As-Sulami Al-Bikandi qala haddatsana Abdah. Telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdah, itu Abdah ibn Sulaiman Al-Kufi. An Hisham ibn Urwah, dari Hisham ibn Urwah, Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. An abihi, dari bapaknya itu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, an Aisyah, termasuk yang paling kuat riwayatnya dari Aisyah, karena Aisyah adalah bibinya sendiri, saudari kandung ibunya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki. Sesungguhnya saya tahu bagaimana kapan engkau marah dan kapan engkau ridha. Masya Allah, ini kedekatan hati yang luar biasa. Ya, sesuatu bagi kita kadang-kadang biasa-biasa, tapi ternyata ada sinyal yang tak terbaca. Ya, ada sinyal yang tak terbaca. Tapi Nabi, Masya Allah, saya tahu seperti apa kamu marah, seperti apa kamu ridha. Ini romantis sih. Subhanallah. Qalat, dia berkata, qultu, saya tanyakan, wa kaifa ta'rifu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kamu bisa mendeteksi saya marah atau saya sedang ridha? Qala, bersabda Habibna sallallahu alaihi wasallam, innaki idza kunti radiyatan qulti bala wa rabbi Muhammad. Ketika engkau sedang ridha kepadaku, engkau akan berkata, benar demi Rabbnya Muhammad, demi Tuhannya Muhammad. Masya Allah. Wa idza kunti sakhitatan qulti la wa rabbi Ibrahim. Kalau engkau sedang marah kepadaku, engkau mengatakan la, demi Rabbnya Ibrahim. Dari cucu ke datuk begini, demi Rabbnya Ibrahim. Qalat, berkata dia Aisyah, qultu ajal, benar ya Rasulullah, benar itu. Lastu uhajir illa ismaka, saya tidak, la uhajir, tidak menghajar, tidak memboikot kecuali namamu saja, kecuali namamu. Artinya tidak akan meninggalkan kecuali, berarti tidak ada masa-masa masa-masa saling cemberut, ya, tidak, cepat selesai dan cepat ininya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi bisa mendeteksi itu, yaitu kalau dia sedang marah berubah menjadi Rabbi Ibrahim, kalau dia sedang suka menyebut wa Rabbi Muhammad. Nah, kita ini barangkali ini pelajaran bagi kita para ustaz dan dai ini. Kadang-kadang ada cerita seorang ustaz, istrinya mengatakan kepada beliau, istrinya belajar bahasa Arab Ustaz, jadi selalu marah. Iya, artinya lambat pahamnya. Apa kata istrinya? Abang lo ngajar saya tengok di pondok dadu marah-marah katanya. Tapi kalau saya sedih kok suka marah. Apa sebab?
Kalau gitu ayolah ke pondok, masuk daftar di situ. Apa sebab? Karena di sana muridnya ramai. Ini tidak dapat, ya ini dapat. Di sini muridnya satu. Jadi tidak ada penawarnya. Tidak ada penawarnya. Langsung pas tidak dapat diulang 2 kali 3 kali tidak paham juga, itu marah lagi. Nah, jadi itulah kadang-kadang istri kita lebih suka belajar pada ustadz yang lain. Ini perlu juga murajaah gitu, itu apa sebabnya? Ya sih. Nah, mungkin metodologi kita yang kurang pas bagi dia. Dia suka yang pendek-pendek, awak ceramahnya panjang-panjang. Jelas? Dia sukanya yang praktis-praktis dan sistematis, awak siniasnya berbelit. Misalnya, atau sukanya pelajaran sirah nabawiyah, awak belajarnya ulumul hadis, ilmu rijal misalnya, dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perkataan kita atau kajian kita ditinggalkan oleh orang terdekat dengan kita, ini juga menjadi bahan introspeksi bagi kita. Mungkin cara kita berlaku mungkin ada yang tidak pas, sebab Nabi SAW mengajarkan ini, terlihat langsung olehnya, terbaca olehnya. Sebagaimana juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati orang-orang saleh dulu, seperti yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi atau Al-Auza'i rahmatullahi alal jami', mereka kalau berbuat dosa terlihat berubah perangai istrinya, berubah perangai hewan tunggangannya. Masya Allah, awak pun udah berubah, tidak juga terasa pelanggaran kita. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bab hijratul muslim ini adalah sebagai bentuk bagaimana sensitifnya tentang menjaga hubungan, khususnya dengan yang paling dekat dengan kita. Dan hadis ini sudah masyhur, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan sebagaimana orang-orang yang selalu menjaga hubungan dengan orang-orang yang terdekatnya bisa mendeteksi hal-hal yang sangat-sangat kecil sama sekali yang mungkin tidak terlihat oleh yang lain. Tapi barangkali sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nah, mudah-mudahan bisa kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassubhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara